Berjumpa lagi dengan saya Septian Teti dalam acara Save Our World, Make Our World Better. Kali ini kita akan membahas tentang limbah makanan. Limbah makanan atau sisa makanan merupakan makanan yang tersisa sehingga tercemar dan merusak lingkungan. Untuk itu, mari kita berdiskusi dengan stakeholder-stakeholder terkait. Untuk pertama, kita telah terhubung dengan salah satu narasumber kita, yaitu perwakilan dari UNDP. Good afternoon, Ms. Ratih. Good afternoon, Septian Teti. Okay, for the question, what is UNDP opinion regarding this problem, especially food waste? And what about the fact that you get from this problem? Achieving economic growth and sustainable development requires that we urgently reduce our ecological footprints by changing the way we produce and consume goods and resources, the efficient management of our shared natural resources, and the way we dispose of toxic waste and pollutants are important targets to achieve this goal. Encouraging industries, businesses, and consumers to recycle and reduce waste is equally important, as is supporting developing countries to move towards more sustainable patterns of consumption by 2030. A large share of the world population is still consuming far too little to even meet their basic needs. Having the per capita of global food waste at the retailer and consumer level is also important for creating more efficient production and supply chains. This can help with food security and shift us towards a more resource-efficient economy. Here's some facts and figures that you need to know about SDGs Point 12. There are 1.3 billion tons of food is waste every year, while almost 2 billion people go hungry or undernourished around the world. The food sector accounts for around 20% of total greenhouse gas emission, largely from the conversion of forest into farmland. And globally, there are 2 billion people that overweight, and only 3% of the world's water is fresh or drinkable, and humans are using it faster than nature can replenish. Baik, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan limbah makanan ini adalah permasalahan yang bukan sepele. Untuk itu, mari kita bangun kepedulian kita terhadap limbah makanan. Thank you for your opinion, Ms. Ratih. Berikut, mari kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai permasalahan ini. Saudara Zona, bagaimana menurut Anda permasalahan mengenai limbah makanan? Menurut awak, orang buang-buang makanan tuh mubazir, Pak. Nak mensyukuri nikmat, banyak benar nampak dawa orang membuang-buang makanan. Kadang lalu di muka tampek sarok, nak tahan wak bawa dulu, Pak. Menurut awak, kalau membeli makanan atau mengambil makanan, kalau rasa nak kabi, nak usah diambil, nak usah dibeli. Kalau kurang kan bisa dibeli, bisa diambil balik. Kendak do, bekolah kenyang makanan dibeli, nak sudah kita buang-buang. Kadang entahlah, Pak, entah nak tak pikir ada orang yang payah mencari makan. Itunya lama saya mencampak-campak makanan. Setelah melihat video dari cuplikan masyarakat, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan salah satu perwakilan dari pemerintah daerah, yaitu Ibu Salsa selaku staf di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Selamat siang, Ibu Salsa. Selamat siang. Baik, Bu Salsa, kita sudah melihat cuplikan video dari masyarakat Kota Padang. Bagaimana menurut Ibu Salsa akan hal ini? Dan apakah benar limbah makanan mendominasi di Kota Padang? Ya, Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat memiliki timbulan sampah tahunan yang berjumlah sekitar 1,3 miliar ton. Sedangkan timbulan sampah harian berjumlah lebih dari 3.000 ton. Dari sekian banyak timbulan sampah, yang paling mendominasi adalah sisa makanan dengan persentase 44,43%. Selain berasal dari rumah tangga, sampah sisa makanan ini juga berasal dari restoran dan rumah makan. Kota Padang sebagai salah satu tujuan pariwisata mengalami pertumbuhan pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai rumah makan, kafe, restoran cepat saji, dan tempat makan lainnya. Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, tercatat sebanyak 230 restoran yang tersebar di Kota Padang. Hal ini berpotensi menyebabkan timbulnya sampah yang cukup besar dari sektor ini, terutama potensi timbulnya limbah dari sampah makanan atau food waste. Dengan meningkatnya timbulan sampah, maka akan muncul berbagai permasalahan, terutama pencemaran lingkungan dan nilai estetika yang dapat merugikan Kota Padang sebagai kota pariwisata. Sehingga hal ini sangat perlu untuk dicermati
dan memerlukan aksi yang tak hanya berasal dari pemerintah saja, namun juga dari masyarakat setempat. Wah, luar biasa sekali jumlah limbah makanan ini ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Limbah makanan ini merupakan permasalahan yang bukan sepele. Namun, ibarat gembok yang terkunci, tentu ada kuncinya. Begitupun dengan permasalahan yang tentu kita akan temukan solusinya. Kita telah terhubung dengan kumpulan pemuda yang telah mendapatkan solusi akan permasalahan ini, yaitu perwakilan dari Catch the Food, yaitu Iksan dan Jaye. Kita telah terhubung dengan Iksan dan Jaye selaku perwakilan dari Catch the Food. Selamat siang, Iksan dan Jaye. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Iksan dan Jaye, di sini apa tujuan dari Catch the Food dan apa itu Catch the Food? Mungkin boleh dijelaskan dan diperagakan bagaimana solusi yang teman-teman Iksan dan Jaye dapatkan. Selamat siang. Baiklah, ide ini bermula saat kami menyadari bahwa sampah memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan. Salah satunya, sisa makanan yang menjadi penyebab terbesar dalam jenis sampah yang dibuang. Sisa makanan akan berdampak pada pemanasan global yang dapat mengancam keamanan lingkungan. Itu hanya satu dari sekian banyak dampak yang akan ditimbulkan oleh sisa makanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami memiliki sebuah ide untuk meminimalisir angka sisa makanan ini untuk kedepannya. Seringkali kita manusia membuang sampah makanan karena tidak tahu harus diapakan. Ingin memberikannya ke orang lain yang lebih membutuhkan, namun tidak tahu kepada siapa. Di sini, kami memiliki ide untuk membuat satu lemari beroda yang dipantau dan dilengkapi kamera. Lemari ini dapat diisi makanan oleh siapa saja dan juga makanan tersebut dapat diambil oleh siapa saja yang membutuhkan. Mungkin untuk lebih lanjut bisa dijelaskan oleh rekan saya Iksan. Project ini kami beri nama Catch the Food dengan slogan No More Food Waste in the Future for a Better Earth. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan tenaga volunteer yang mana hal ini akan mengatur jalannya dari kegiatan ini, seperti berapa jumlah makanan yang masuk dan yang keluar, jenis makanan, dan menyaring makanan yang memang layak untuk dikonsumsi dengan berbagai kriteria. Yang pertama yaitu makanan tidak mengeluarkan cairan ataupun berlendir. Yang kedua, warna dari makanan ini tidak berubah. Yang ketiga, makanan tidak berjamur. Yang keempat, tekstur makanan yang tidak berubah. Yang kelima, makanan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan yang keenam, jika dicicip, rasa dari makanan ini tidak berubah. Kegiatan ini juga kami marakkan dengan penggunaan sosial media, yang mana ketika donatur telah meletakkan makanan tersebut ke dalam lemari, maka donatur ini atau dapat diwakilkan oleh volunteer kami akan mengunggah informasi tersebut ke sosial media dengan menggunakan tagar hashtag berbagi dan Catch the Food. Dan apabila mereka menerima makanan dari Catch the Food ini, mereka menggunakan tagar terima kasih untuk Catch the Food dan juga men-tag IG kami yaitu @catch.thefood. Lemari ini akan disebar di 2 titik, yaitu di Pasaraya Kota Padang dan Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. Lemari ini bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam setiap hari, kecuali hari Jumat. Apabila telah selesai, maka lemari ini akan kami letakkan kembali ke dalam basecamp kami, yaitu di Tabing Padang. Makanan yang tersisa untuk hari itu akan kami salurkan ke rumah tangga miskin yang datanya berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Padang. Dan untuk memperlancar kegiatan ini, kami bekerjasama dengan Pemda Kota Padang dan kepolisian. Sangat luar biasa, ide yang sangat menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada stakeholder yang terkait, terkhususnya Ibu Rati dan juga Ibu Salsa, Iksan dan Jaye, serta Ibu Zona. Di sini saya selaku reporter acara Save the World for Our World Better. Mari kita tingkatkan kepedulian kita akan limbah makanan yang merupakan bukan permasalahan sepele. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sebagai penutup, silakan saksikan video berikut. na 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 na